Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab Nubdhah fil Aqidah al-Islamiyah, itu hal yang penting untuk diketahui setiap muslim tentang masalah bagaimana mereka meyakini tentang Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat daripada agama ada dua. Yang pertama adalah keyakinan atau akidah, yang kedua adalah tata cara beribadah, yaitu fikih. Yang mana itu semua berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW beserta pemahaman para sahabat. Dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan masalah rukun iman. Kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla, dan iman kepada Allah Azza wa Jalla kemarin kita bahas harus mengandung padanya empat sisi, empat sisi. Yang pertama mengimani adanya Allah Azza wa Jalla, yang kedua mengimani tentang perbuatan Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga mengimani atau meyakini tentang perbuatan hamba kepada Allah, ibadah hamba kepada Allah, yaitu kita sholat hanya kepada Allah, puasa hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah meyakini Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna, Kemarin kita sudah bahas tentang mengimani adanya Allah Azza wa Jalla, dan kita sekarang masuk pada iman tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, mengimani perbuatan Allah atau yang biasa dikenal dengan iman terhadap rububiyah. Al-amru tsani, qala al-musannif rahimahullahu taala, al-amru tsani mimma yatadammanuhu al-imanu billah. Perkara yang kedua dari apa-apa yang mencakup atasnya iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah al-imanu bi rububiyyatihi, ay bi annahu wahdahu ar-rabbu la syarika lahu wa la mu'ina. Mengimani tentang rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Yaitu sungguhnya dialah semata Rabb, yang tidak ada sekutu baginya dan tidak ada penolong baginya. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sama bagi Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah, wala mu'ina, dan tidak ada yang menolong Allah dalam mengatur alam semesta ini. Ar-Rabbu, sekarang apa itu Rabb? Apa itu Rabb? Rabb yang dimaksud iman kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla atau Rabb itu man lahu al-khalqu wal mulku wal amru. Yaitu kalau kita bilang Rabb, kan kita mengenal bahwasanya Allah ada Rabb alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa itu Rabb? Rabb itu apa sih sebenarnya? Rabb itu mengandung tiga, yaitu pihak yang memiliki tiga. Yang pertama al-khalqu, penciptaan, yaitu penciptaan. Al-mulku, kerajaan, kepemilikan. Wal amru,
dan perkara, maksudnya mengatur alam semesta. Jadi kalau kita bilang ya Rabb, Allah adalah Rabb, maka Rabb maksudnya adalah tiga, ya setidaknya tiga, yaitu mencipta, memiliki, dan mengatur. Jadi kalau iman kepada rububiyah Allah maksudnya adalah mengimani bahwasanya Allah yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Maka barang siapa yang tidak mengimani dengan apa yang telah disebutkan, maka dia berarti belum mengimani Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Contoh, dia mengimani bahwa Allah itu mencipta alam semesta dan Allah Azza wa Jalla yang memiliki alam semesta, tapi dia masih meyakini adanya pihak-pihak lain yang bisa mengatur alam semesta, maka berarti akidahnya itu apa? Itu bermasalah. Seperti orang-orang yang memakai jimat-jimat, dia apabila menganggap bahwasanya ya benda-benda tersebut memiliki pengaruh bagi alam semesta, ya maka akidahnya yang bermasalah. Ya orang-orang yang misalnya mendatangi dukun-dukun, ya mendatangi para dukun untuk apa? Menangkal hujan dan lain sebagainya. Berarti dia meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah Azza wa Jalla. Ya, adanya yang mengatur alam semesta selain Allah Azza wa Jalla, maka akidahnya yang bermasalah. Maka tadi apa? Yang dimaksud dengan Rabb ada tiga, yaitu apa? Mencipta, memiliki, dan mengatur. Jadi kalau seandainya ada yang menganggap bahwasanya ada sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini yang bukan milik Allah, maka apa? Maka berarti akidahnya bermasalah. Makanya suatu ketika Ibrahim ibn Adham, Al-Imam Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala lewat. Terus jumpa ada seorang pemuda itu lagi bersedih, lagi gundah, ya lagi gelisah. Kemudian ya Al-Imam Ibrahim bin Adham itu tahu bahwasanya ini orang lagi sedih, lagi gelisah, lagi gundah, ya. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya aku akan bertanya kepadamu tiga hal, ya. Maka jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, ya. Ayajri fil alam semesta ini, ya, apakah ada yang berlalu atau terjadi di alam semesta ini yang bukan atau di luar kehendak Allah Azza wa Jalla? Kata anak pemuda ini tidak ada. Oke, pertanyaan kedua, apakah ada dari rizki yang Allah berikan, yang Allah tetapkan kepadamu, kemudian rizki tersebut tidak engkau dapat, maksudnya diambil sama orang lain? Katanya nggak ada. Oke, pertanyaan ketiga, apakah ada ya usia yang telah Allah catat untukmu, kemudian engkau tidak mendapatkan usia itu, maksudnya dipotong sama orang lain? Jawabannya apa? Kata beliau tidak ada. Terus kata Ibrahim bin Adham, fa'alama alhammu idzan. Kalau gitu, kenapa engkau harus bersedih? Kenapa engkau harus gelisah? Kalau seandainya semua yang ada di alam semesta ini itu Allah Azza wa Jalla mengatur, Allah yang menentukan, dan semua yang di alam semesta ini tidak ada yang bisa mengambil rezeki yang Allah tetapkan kepada dia. Dan semua yang di alam semesta ini tidak ada yang bisa mengurangi sedikit pun usia. Berarti apa? Semua ini sudah apa? Di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Ini yang dinamakan dengan iman kepada takdir. Semua yang ada di sini itu apa? Diatur sama Allah. Itu apa? Diatur sama Allah. Kemudian ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illahu, tidak ada yang memiliki atau raja di alam semesta ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala amra illa lahu, dan tidak ada perkara yang terjadi kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr, bukankah hanya milik Allah penciptaan dan urusan alam semesta. Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54. Dan juga Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk, ya. Itu adalah Allah Azza wa Jalla, Rabb kalian.
Rabb berarti apa? Tiga. Pencipta kalian, yang memiliki kalian, dan yang mengatur kalian. Lahul mulk, baginya lah adalah kepemilikan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang atau pihak-pihak yang kalian sembah, yang kalian berdoa selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka tidak memiliki walaupun hanya kulit daripada kurma. Kurma itu kan tidak kurma. Kurma kan ada bijinya. Nah, kulit biji kurma itu namanya qitmir. Qitmir. Itu namanya qitmir. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, yang kalian sembah selain Allah itu mereka walaupun kulit biji kurma aja mereka nggak punya. Kulit biji kurma aja mereka nggak punya. Maksudnya mereka tidak memiliki apa? Walaupun hanya apa? Kulit biji kurma. Bagaimana mau disembah? Ya bagaimana mau disembah? Ya, maka sering kita katakan bahwasanya ya lucu logika orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla, menyembah patung-patung segala macam. Mereka yang cari batunya, mereka yang ukir, mereka yang ngecat, mereka yang poles, mereka yang jual, dibeli sama orang, disembah. Ya, orang apa? Disembah, dikeramatkan segala macam. Itu kita yang buat gitu. Itu kita yang buat gitu. Nah, kemudian walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu illa ayyakuna mukabiran ghairu mu'taqidin bima yaqul kama hasala min fir'aun. Dan tidak pernah ditemukan atau diketahui bahwasanya ada salah seorang dari makhluk yang mengingkari bahwa rububiyah Allah, yang mengingkari bahwa Allah yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki, ya kecuali dia apa? Mukabir, yaitu apa? Angkuh, sombong, ya. Ghairu mu'taqidin bima yaqul, dan dia tidak meyakini apa yang diucapkan. Seperti apa? Seperti apa yang terjadi pada Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai seluruh rakyat, aku tidak mengetahui bagi kalian ada sesembahan selain aku. Itu kata Fir'aun. Ya. Akan tetapi dia itu apa? Itu hanya ucapan dia, ya, keangkuhan dia yang dia tidak yakini di dalam apa? Dirinya. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Naml ayat 14. An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Apa kata Allah? Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam, dan mereka meyakini diri mereka dalam keadaan zalim dan angkuh dan mereka tidak meyakini mereka apa yang menciptakan. Karena apa? Fir'aun itu apa? Fir'aun itu enggak bodoh-bodoh banget gitu. Enggak bodoh-bodoh banget. Ya, karena dia bisa menguasai apa? Banyak dari apa? Dari bumi. Nah, dan dia apa? Dia tahu bahwa dia dilahirkan dan ada orang sebelum dia, dan semua alam semesta ini terjadi bukan dia yang nyiptain, dia tahu itu. Tapi dia tetap mengatakan apa? Dia tetap mengatakan aku adalah Rabb kalian. Apakah dia mengaku bahwa dia menciptakan alam semesta? Bukan. Jadi gini, sebenarnya dari zaman Al-Malik di zaman kalau di Mesir dulu sebelum suku Qibti. Suku Qibti itu adalah Fir'aun itu dari suku Qibti yang Mesir. Jadi Mesir itu sebelum suku Qibti yang berkuasa, itu suku Heksos yang berkuasa. Suku Heksos itu yang bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Itu suku Heksos. Itu yang pas Nabi Yusuf ke Mesir, dibawa ke Mesir. Nah, suku Heksos yang berkuasa apa? Yang berkuasa itu nama rajanya ada Al-Malik, ada di surat Yusuf. Nah, setelah bangsa Heksos hancur, yang berkuasa suku Qibti. Suku Qibti itu apa? Rajanya disebut dengan Fir'aun. Nah, mereka meyakini bahwasanya memang ada entitas yang maha, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka meyakini bahwasanya Allah itu, kata mereka, itu mereka sebut apa? Pencipta, atau pencipta lah. Pencipta itu adalah yang mulia. Enggak boleh ada yang menyembah langsung kepada Allah Azza wa Jalla itu kecuali melalui perantara-perantara. Jadi
dulu di zaman setelah zaman Nabi Yusuf alaihi salam di bangsa Heksos, setelah ketika kerajaan dipimpin oleh Al-Malik. Al-Malik itu orang nomor satunya, nomor duanya Al-Aziz. Itu ada di surat Yusuf kan. Wa qalat imra'atul Aziz. Jadi yang menggoda Nabi Yusuf itu namanya itu dia kedudukannya Al-Aziz, orang nomor 2 yang menggoda istrinya yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, mereka meyakini bahwasanya Allah itu, kalau kita bilang Allah Allah itu mulia. Yang boleh langsung menyembah Allah adalah malaikat. Malaikat nyembah Allah langsung. Nah, kata mereka, kita ini baru nyembah malaikat. Makanya mereka Mereka menyembah bulan, bintang, segala macam. Karena itu adalah mereka bilang wujud-wujud para malaikat. Planet-planet adalah wujud para malaikat. Kemudian di zaman Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam, dia ingin ingin menempati posisi sebagai sesembahan. Jadi Jadi semua rakyatnya itu menyembah dia. Dia nanti menyembah malaikat menyembah Allah. Ya, malaikat menyembah Allah. Dia pikir bosnya? Namanya malaikat itu mulia. Kalian semua nggak bisa langsung menyembah malaikat, terlalu kotor. Terlalu kotor. Maka bid'ah inilah yang ada sampai sekarang. Bid'ah ini sampai sekarang diwarisin sampai ke ke agama Islam. Ini sebenarnya adalah ajaran pertama kali dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal yang para pengingkar Rasul dari zaman setelah Nabi Yusuf alaihissalam terus sampai zaman Nabi Musa segala macam. Nah, kemudian ini diadopsi oleh orang Islam. Mungkin kalau teman-teman sering dengar kenapa orang datang ke kuburan keramat? Kenapa? Supaya minta perantara. Jadi kita nyembah langsung ke Allah kotor, terlalu kotor ini langsung. Jadi Jadi minta aja sama wali-wali, minta aja sama yang orang-orang soleh ini, doa sama mereka nyampaikan langsung. Mereka mengibaratkan bahwasanya ini kayak presiden. Presiden itu yang ketemu presiden nggak semua rakyat. Jadi menteri-menteri doang. Ya, Allah juga demikian kata mereka. Ta'alallahu amma yasifun. Kita katakan yang pertama, Allah beda sama yang lain. Allah itu mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau seandainya hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku itu dekat. Aku kabulkan doa-doa hambaku ketika dia itu berdoa kepadaku. Ya kan? Dan juga Allah Azza wa Jalla murka kalau ada orang enggak mau doa sama Allah, berarti dia sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan katakan Rabb kalian berkata itu Allah Azza wa Jalla, ud'uni, sembahlah atau berdoalah kepadaku kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang merasa sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin, mereka akan masuk pada jahanam, itu kekal selamanya di sana. Jadi orang-orang yang menyamakan antara Allah dengan presiden itu sama dengan menyerupakan Allah sama makhluk. Kenapa? Mereka anggap bahwasanya Allah itu gak ada yang boleh langsung ketemu sama Allah. Padahal semakin kotor seorang hamba, semakin dia berhak untuk langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh banyak dosa. Kita semakin banyak dosa, semakin berharap dan semakin dianjurkan untuk sholat, doa segala macam langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Maaf, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Dan ini bid'ah ini kita katakan bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada zaman nabi-nabi sebelumnya. Kemudian diadopsi sama orang-orang yang menentang Nabi Yusuf alaihissalam dan seterusnya. Setelah itu dibuat sama mereka, kemudian diadopsi ke dalam agama Islam. Dalam agama Islam. Dan ini semua dibuat dengan tujuan dunia. Datang ke kuburan-kuburan keramat itu diantara bisnis. Jadi ada uang masuk lah segala macam dan lain sebagainya. Ya. Padahal Padahal orang-orang soleh itu butuh untuk diberikan doa. Mereka udah harus ibadah lagi. Ya, yang ada di kuburan. Tapi itu mereka ambil dari adopsi dari
ajaran ya non Islam dimasukkan ke dalam agama Islam, bahwasanya apa? Kita nggak berhak langsung, nggak boleh langsung apa? Berdoa kepada Allah, terlalu kotor. Dan itu apa? Itu adalah kedustaan dalam agama Islam. Kita semakin kotor semakin doa sama Allah. Ya, semakin kotor semakin doa sama Allah. Bukan apa? Bukan melalui perantara. Bukan melalui perantara. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Orang yang tidak berdoa kepada Allah akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Karena dia apa? Karena dia merasa sombong. Ya, merasa sombong. Apakah wali-wali itu lebih sayang kepada kita daripada Allah kepada kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu," ya, sungguh Allah Azza wa Jalla arhamu bi ibadihi, lebih sayang kepada hamba-hambanya dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Nabi SAW pernah ya melihat ada seorang wanita yang cari anaknya, kemudian pas jumpa dipeluk sama Nabi SAW, sama ibu tersebut. Nabi SAW nanya kepada para sahabat, apakah mungkin ibu itu ngelempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, gak mungkin, sayang dia sama anaknya. Kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya, kalau gitu kita langsung aja sama Allah Azza wa Jalla, gak perlu apa? Melalui perantara. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada apa? Ibu kita kepada kita. Kalau gitu apa? Langsung pada Allah Azza wa Jalla. Ya, gak perlu dengan apa? Perantara yang lain. Nah, kita bertawasul dengan apa-apa yang disyariatkan boleh, bertawasul dengan amal soleh, kita banyak beramal, kemudian kita ya meminta kesembuhan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan bersedekah dan sebagainya, itu boleh dengan amal-amal soleh. Ya, ada pun pada orang yang sudah wafat segala macam, maka apa? Itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian ya, dan juga ya Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, yang mana Allah abadikan dalam Al-Quran, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Nah, sungguh engkau, kan Nabi Musa alaihissalam punya apa? Punya mukjizat. Nah, Nabi Musa bilang kepada apa? Kepada Fir'aun, ya, sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya ini semua itu mukjizat yang tadi itu apa? Tidaklah ada yang menurunkannya kecuali Allah Azza wa Jalla, Rabb alam semesta, Rabb, yaitu langit dan bumi, itu apa? Sebagai bukti. Dan sungguh aku ya melihat engkau ya Firaun dalam keadaan tertipu. Makanya orang kafir Quraisy itu apa? Itu mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang ciptain. Ya. Walaupun ada banyak sekarang dai-dai yang mengatakan apa? Bahwasanya kita ya yang mengimani bahwasanya kita mengimani Allah Azza wa Jalla memiliki rububiyah dan sebagainya, dan kita hanya membaca Quran, kita tahu ini dari Quran, ya. Mereka bilang apa? Oh, kata orang-orang dia sebut apa? Wahabi lah ya. Kata Wahabi bahwasanya orang-orang Quraisy itu beriman. Ini kita cuma baca Quran. Coba kalau yang ada HP bisa dibuka lah surat Al-Mu'minun ayat 84. Kita buka di Quran aja lah. Kita buka di Quran, kita lihat ayatnya, kemudian kita lihat artinya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan akidah-akidah yang ada. Coba kita baca Al-Mu'minun dari ayat 84 sampai 89. Ya. Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Ini apa? Ini Nabi SAW disuruh sama Allah Azza wa Jalla untuk tanya kepada orang kafir. Qul, orang kafir Quraisy nih, ya. Katakanlah wahai Nabi SAW, limanil ardu wa man fiha. Milik siapakah bumi dan apa yang ada di dalam bumi ini? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Apa kata orang kafir Quraisy? Sayaquluna lillah. Mereka bilang apa? Ini semua itu apa? Milik Allah Azza wa Jalla. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apa kalian tidak ingat? Kemudian Allah melanjutkan ya ayat 86, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad ya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah Rabb ya langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Jawaban orang kafir Quraisy apa? Ayat 87. Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan apa? Ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Qul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, apa kalian tidak bertakwa?
Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Ya. Katakanlah siapakah yang di tangannya lah malakutu kulli syai', kerajaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia yang mengatur dan dia tidak diatur. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Mereka mengatakan apa? Sayaquluna lillah. Semua apa? Sayaquluna lillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya orang kafir Quraisy mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi hanya milik Allah lah, Arsy hanya milik Allah lah segala macam, terus masalahnya sama Nabi Muhammad SAW apa terusan? Apa masalahnya sama Nabi Muhammad SAW? Kalau orang kafir Quraisy mengimani semua ini yang ciptain Allah, terus apa masalahnya sama Nabi SAW? Kan berarti keyakinannya sama, ya? Keyakinan apa? Ya, sama. Jawabannya nggak sama. Ini kita buka, ya. Di surat Shad ayat 5. Surat Shad ayat 5. Ini masalahnya. Masalahnya itu masalah antara Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy adalah ya sebagaimana di surat Shad ayat 5. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia itu menjadikan ilah-ilah sesembahan yang banyak ini hanya satu doang? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini adalah apa suatu yang apa? Yang menakjubkan. Maksudnya apa? Yang membedakan, yang menjadi permasalahan antara Nabi SAW sama kaum beliau orang kafir Quraisy adalah apa? Masalah kan gini, semua ini semua sepakat. Nabi SAW sama orang Quraisy sepakat pada satu hal. Semua alam semesta ini yang ciptain Allah, mereka sepakat. Kan Allah yang bilang tadi, Al-Mu'minun ayat apa? 84 sampai 89. Ini Allah yang bilang. Sepakat pada hal itu. Tapi Nabi SAW nggak sepakat sama orang kafir Quraisy pada ini. Yaitu apa? Apakah ya? Apa kata orang kafir Quraisy? Apakah ya Muhammad itu ya ingin menjadikan sesembahan cuma satu doang yang boleh disembah, yang lainnya nggak boleh? Ini menakjubkan. Harusnya kata orang kafir Quraisy yang boleh disembah itu banyak, nggak harus satu, nggak cuma satu. Ini masalahnya. Yang menjadi masalah antara orang kafir Quraisy dan Nabi SAW apa? Masalah apa? Siapakah yang berhak disembah? Kata orang kafir Quraisy banyak. Ada Lat, ada Uzza, ada Manat, Allah juga. Kalau kata Nabi SAW apa? Allah doang yang berhak disembah. Ini nggak berhak disembah. Nah inilah masalahnya. Ini masalahnya. Kan Allah yang bilang surat Shad apa? Ayat 5. Jadi yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang berhak disembah? Kata orang kafir Quraisy, ya banyak yang berhak disembah. Kata Nabi SAW satu yang berhak disembah cuma Allah doang. Akhirnya apa? Orang yang menganggap bahwasanya hak Allah yang mengatur alam semesta, tapi dia menyembah selain Allah, nggak dikategorikan sebagai Muslim. Ya, nggak dikategorikan sebagai apa? Muslim. Ya, udah simple. Ya, orang sholat, puasa, kemudian ya Jumatan, sholat Jumat, kemudian pas Ahad ke gereja, Muslim nggak? Enggak lah, enggak. Walaupun dia meyakini semuanya, tapi apa? Jangan sembah selain Allah. Selagi masih menyembah selain Allah, enggak sah imannya. Karena hakikat daripada menyembah Allah Azza wa Jalla, hakikat daripada Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, hanya ialah yang berhak disembah. Itulah menjadi masalah sama orang apa? Kafir Quraisy. Itulah yang ya, itulah banyak yang dai-dai tidak terima sama kita. Mereka nggak setuju sama kita. Mereka bilang apa? Bosnya, kalian itu menganggap bahwasanya orang kafir Quraisy beriman. Kita katakan mereka beriman pada satu poin. Poin apa? Poin Allah menciptakan benar. Tapi orang kafir Quraisy itu tidak beriman pada poin selanjutnya. Itu apa? Apakah hanya Allah yang berhak disembah? Kata kafir Quraisy apa? Enggak hanya Allah, yang lain juga berhak disembah. Kita mengatakan apa? Yang berhak disembah apa? Cuman Allah. Itulah yang beda. Itulah yang beda. Itulah menjadi pembeda antara apa namanya orang kafir Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang kafir Quraisy itu mengaku bahwasanya apa? Ya orang-orang Allah lah itu yang menyembah apa? Allah lah yang menciptakan alam, Allah lah yang menciptakan alam semesta ini.
Tapi banyak banyak yang kita dapati dari dai-dai yang menyimpang itu mengatakan bahwasanya selagi masih meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, maka mau kayak manapun tetap muslim. Ini juga problem, ini masalah. Orang kafir Quraisy itu tadi apa kata Allah? Surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, mereka meyakini Allah ialah yang menciptakan semuanya, tapi mereka menyembah selain Allah. Ini bermasalah. Tapi mereka mengatakan apa? Selagi masih meyakini Allah yang menciptakan alam semesta, boleh melakukan apapun. Maksudnya apa? Nggak batal imannya. Jadi selagi masih meyakini Allah yang menciptakan semesta, mau dia doa kepada kuburan, mau pakai jimat, mau ini, mau ke pohon keramat, mau mengkeramati ini segala macam, maka apa? Tetap dikatakan sebagai muslim. Karena apa? Karena meyakini hanya Allah lah yang mencipta. Ini salah. Salah apa benar? Salah lah. Kan salah. Meyakini Allah yang mencipta segala sesuatu, harusnya hanya Allah yang disembah, nggak boleh pakai jimat lah, keramat kepada patung-patung, kuburan, pohon, batu segala macam, nggak boleh. Itu tidak apa? Nggak boleh. Karena apa? Karena tadi hakikat rububiyah, hakikat ar-Rabb tadi kan, Rabb itu ada 3, mencipta, memiliki, mengatur. Kalau ada yang keramat, selain kalau ada yang keramat, batu punya pengaruh, kemudian harus diiniin, dikeramatkan, pohon segala macam. Berarti ini kenapa dia dikeramatkan? Oh kalau enggak nanti apa? Kena bala lah segala macam. Berarti ada yang mengatur alam semesta selain Allah, yaitu pohon-pohon ini. Berarti kalau gitu apa? Akidahnya bermasalah. Baik. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 9. Ya, jadi sebenarnya banyak ayat-ayatnya. Itu Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Jika seandainya engkau wahai Nabi SAW bertanya kepada orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Al-Aziz Al-Alim. Ya, itu Allah Azza wa Jalla. Ya, itu Allah Azza wa Jalla yang perkasa, yang mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 87, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah, fa anna yufakun." Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan mengatakan Allah. Jadi apa? Jadi banyak ayatnya. Jadi hanya sebatas mengimani Allah yang mencipta tidak bisa menjadikan orang itu apa? Beriman. Ya. Selagi dia masih menyembah selain Allah. Selain Allah. Jadi dia mengimani Allah yang menciptakan, tapi kemudian menyembah selain Allah, maka apa? Belum sempurna dan belum sah imannya. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, wa amarallahu subhanahu syamala lil amri al-kauni al-wa syar'i, fakama annahu mudabbirul kaun al-qadhi fihi bima yurid hasba ma taqtadhihi hikmatuhu fa huwa kadzalikal hakimu fihi bi syar'il ibadat wa ahkamil muamalat wa hasba ma taqtadhihi hikmatuhu faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyari'an fil ibadat aw hakiman fil muamalat faqad asyraka bihi wa lam yuhaqqiq al-iman. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan, dan ini mencakup pada 2 hal. Yang pertama, perkara-perkara kauni, perkara-perkara kejadian alam semesta. Maksudnya Allah itu memerintahkan mengatur. Allah memerintahkan mengatur 2 hal. Yang pertama, kejadian alam semesta. Yang kedua, syariat-syariat. Jadi semua alam semesta ini berjalan dengan apa? Dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Dan syariat-syariat itu di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, sebagaimana bahwasanya Allah itu yang mudabbirul kaun, yang mengatur alam semesta, al-qadhi fihi bima yurid, yang memutuskan padanya dengan apa-apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, maka fahuwa kadzalik, maka dialah juga al-hakimu fihi bi syar'il ibadat, yang
menghakimi padanya pada syariat-syariat ibadah. Kalau seandainya ya kita meyakini bahwasanya semua ini adalah apa? Milik Allah Azza wa Jalla. Allah yang memiliki, Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Maka konsekuensinya adalah seluruh aturan syariat harus di bawah ya peraturan Allah Azza wa Jalla. Ya, harus di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Dan itu apa? Itu apa? Itu hal yang logis. Contoh, ini rumah kita. Kepemilikan rumahnya siapa? Ya kita. Kita yang apa? Kita yang bangun, kita yang memiliki, ya. Kemudian kita yang ngeset semuanya. Kemudian berarti konsekuensinya adalah yang mau masuk dan keluar rumah ini. Kemudian apa? Pokoknya yang mau siapapun yang mau masuk rumah ini harus ya di bawah ya izin kita. Dan kalau ada yang masuk rumah ini dan sudah kita izinin, maka dia di dalam rumahnya harus dengan apa? Peraturan kita. Kita bilang yang ini nggak boleh dimasukin, ini kamar saya, ini kamar istri saya, ya saya sama istri saya, ini ruang privasi segala macam. Maka kalau orang masuk ruang itu, kita marah. Kemudian apa? Masuk ruang tamu, kemudian kita sekat tirai karena di belakang ada istri kita, ya. Kemudian kita bilang itu ada istri di balik, dia tetap masuk ke belakang, kita marah. Kenapa? Karena itu rumah-rumah kita yang bangun, ya kita yang memiliki. Kemudian apa? Kita ngeset semuanya, itu keluarga kita. Kemudian ada orang masuk, kemudian ingin apa? Berperilaku tidak sesuai dengan aturan kita marah. Nah sekarang ya alam semesta yang ciptain Allah, yang miliki Allah, yang ngatur Allah. Kita hidup di dunia. Kalau masih nggak mau pakai peraturan Allah Azza wa Jalla, mau buat peraturan-peraturan baru, maka harusnya dia mengizinkan siapapun yang masuk rumahnya tanpa ikut peraturan dia. Ya kan? Dia tinggal di dunia ini bukan punya dia. Ya kan? Bukan dia yang ciptain, bukan dia yang punya, bukan dia yang ngatur. Ya, itu punya Allah. Tapi dia nggak mau ikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau gitu harusnya kalau dia memiliki sesuatu, rumah misalnya, kemudian ada orang masuk rumahnya, ya boleh dong harusnya, nggak pakai peraturan dia, terserah, ya mau ngapain aja dalam rumah itu. Harusnya demikian. Tapi apa? Tapi memang banyak manusia ini nggak adil. Dia, ya kalau dia ngelakuin boleh, tapi kalau orang ngelakuin apa? Nggak boleh. Dia boleh, ya tinggal di dunia yang bukan punya dia, ini punya Allah, tapi nggak nurut sama peraturan-peraturan Allah Azza wa Jalla. Dia boleh, dia suka hati dia. Tapi ketika orang masuk ke ruang atau tempat milik dia, kemudian nggak mau ikut peraturan dia, marah dia. Ya, itu dia marah. Orang punya perusahaan, ya karyawannya masuk suka hati, keluar suka hati, dia marah. Tapi ya kalau dia panggil sekarang meeting rapat, ya pokoknya masuk kerja jam 8, ya pulang ntar sore, orang telat, marah dia. Tapi pas dia nggak sholat, hari ini bolos, orang-orang ini karena bolos, marah dia. SP1. Dia hari ini bolos sholat, kayak dia SP sama dia. Kemudian apa? Karyawan 3 kali bolos, SP3 dikeluarin. Dia 3 hari nggak sholat, nggak SP, bunuh diri harusnya. Loh kan harusnya adil dong, kayak gitu harusnya. Ya harusnya demikian. Karena apa? Karena orang tuh ya, apa kata Allah Azza wa Jalla? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum. Zalum itu adalah zalim itu orang yang zalim. Zalum suka berbuat zalim. Jahul itu kalau jahil itu bodoh. Kalau jahul bodoh kali. Suka ya bodohnya bodoh kali lah pokoknya. Nah itulah manusia kata Allah Azza wa Jalla. Terbukti bahwasanya apa? Dia kalau seandainya masuk ya, kemudian berada di tempat ya pihak lain, dia suka-suka. Ya, dia enggak sholat, dia segala macam, mengindahkan peraturan Allah Azza wa Jalla. Padahal ini Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang masuk ke tempat dia, harus ikut peraturan dia. Istrinya ikut peraturan dia, anaknya, karyawannya, semua ikut peraturan dia. Tapi pas dia enggak mau ikut peraturan Allah Azza wa Jalla, maka apa? Ini tidak adil. Maka ini apa? Tidak adil. Nah, kemudian wahkam al-muamalat dan hukum-hukum muamalat. Hukum muamalat harusnya juga sama.
Kenapa? Karena ini semua milik Allah Azza wa Jalla. Ikan-ikan yang ada di lautan, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi, semuanya, air-air, semuanya semua milik Allah Azza wa Jalla. Transaksi-transaksi harusnya ikut sama yang punya. Ikut sama yang punya. Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengatur ya fikih-fikih muamalat. Ya hukum-hukum jual beli, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh kayak gini segala macam. Ini punya Allah Azza wa Jalla. Ya ini punya apa? Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita merasa, kita menganggap bahwa ini semua milik Allah Azza wa Jalla, harus ikut peraturan Allah. Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Ya, karena itu juga suatu hal yang logis. Kita juga demikian. Kayak tadi perumpamaan ya, yang serupa. Kita punya rumah, orang lain masuk, makan makanan apa yang kita punya dimakan semuanya. Kita bilang ini kita suguhin makanan. Kemudian apa? Dia makan itu, dia makan juga yang di dapur kita semuanya dimakan, dibawa pulang segala macam. Kita marah. Kenapa? Karena peraturannya yang boleh adalah yang ini. Ya. Ada orang tua bilang sama anaknya, nggak bos, ya hari ini pilek nggak boleh minum es, dimarahin, ya dimarahin, ya. Jadi ada hal yang boleh dimakan nggak boleh dimakan. Allah ini punya Allah bilang ini boleh dimakan, nggak boleh, tetap dimakan. Tapi pas dia berperaturan anaknya, ya ini boleh dimakan nggak boleh dimakan, anaknya makan, dia marah. Tapi pas dia makan yang tidak sesuai dengan peraturan Allah, dia nggak marah. Kenapa dia nggak marah demikian? Kenapa? Itulah manusia. Ya, zaluman jahula. Banyak zalimnya dan banyak apa? Kebodohannya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Kemudian apa transaksi juga sama. Harusnya juga gitu. Ya kan? Ya, transaksi juga sama. Ada hal yang boleh ya dia ambil, nih misalnya barang tersebut halal, tapi caranya harus yang halal juga. Contoh, uang itu halal. Tapi kalau transaksinya riba, nggak boleh, haram jadinya. Transaksinya riba, ya transaksinya apa? Riba, haram jadinya. Tapi ketika dia melakukan itu, dia biasa-biasa aja. Tapi ketika orang lain yang memperlakukannya demikian, dia marah. Ya, ada uangnya di rumah, kan uang halal, diambil sama orang, tetap marah dia. Ya, kenapa? Karena dia bilang saya kan nggak kasih. Ya karena punya saya nggak kasih, marah dia. Tapi ketika Allah yang punya alam semesta, dia transaksi dan transaksi yang apa? Yang batil, dia nggak marah. Dia nggak apa? Nggak marah. Harusnya kalau dia sadar bahwasanya apa? Ini semua milik Allah, harusnya peraturannya sama. Ini punya saya, berarti semuanya apa? Harus dengan izin saya. Harusnya sama juga. Alam semesta juga demikian. Ini punya Allah, harus dengan izin apa? Izin Allah Azza wa Jalla. Ya logis kan? Ya logis itu apa? Harusnya demikian. Ya harusnya apa? Demikian. Kemudian ya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Faman ittakhadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadat." Barang siapa menjadikan bersama Allah pensyariat dalam ibadah, buat ibadah-ibadah baru dalam agama, au hakiman fil muamalat, atau hakim pada muamalat. Jadi udah Allah bilang enggak boleh, transaksinya demikian, kemudian apa? Oh kata fulan boleh kok gitu. Maka faqad asyraka bihi, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla, wa lam yuhaqqiq al-iman, dan dia tidak merealisasikan keimanan dengan sempurna. Dengan apa? Dengan sempurna. Karena ibadah dan muamalat itu apa? Harus ikut kepada yang punya alam semesta. Orang di dalam rumah harus ikut siapa yang punya rumah tersebut. Ya, orang ke toko harus ikut siapa yang punya toko tersebut. Orang ke perusahaan harus ikut siapa yang punya perusahaannya. Orang punya usaha harus ikut yang punya usaha. Ya. Harusnya apa? Harusnya demikian. Nah, kemudian selanjutnya ya al-amru tsalits, perkara yang ketiga, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Jadi kita sudah selesai pada al-amru ats-tsani. Insyaallah selanjutnya adalah al-amru ats-tsalits, yaitu perkara yang ketiga, yaitu mengimani bahwasanya kita sebagai hamba gimana tuh ibadah sama Allah. Ya kan? 4 hal kan, iman pada Allah tuh mencakup 4 hal. Mengimani adanya Allah itu ada. Yang kedua mengimani ya perbuatan Allah, mencipta, mengatur, memiliki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga nanti apa? Tentang apa? Ibadah kita. Kita yang beribadah kepada Allah. Sebagai Allah yang punya tadi semua, nah bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhir sampai sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.